Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rencana pemerintah untuk memindah ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur ini sudah menemui babak baru karena pada tanggal 29 September 2021 kemarin surat presiden yang berisikan RUU IKN ini sudah diserahkan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Untuk itu pemirsa, dalam kesempatan fact check kali ini kita akan merefresh pemikiran kita bersama terkait dengan alasannya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, kemudian berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan, bagaimana skema pembiayaannya, kita akan ulas semuanya dalam fact check kali ini. Yang pertama, kita akan melihat beberapa alasan mengapa harus ada pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa saat ini penduduk di Pulau Jawa 56,56% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Kemudian di Sumatera sebesar 21% dan kepulauan lainnya seperti Sulawesi, Papua, kemudian Bali, Nusa Tenggara termasuk Kalimantan semuanya berada di bawah 10%. Populasi penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa inilah yang kemudian membuat semuanya seakan dalam tanda kutip menambah beban karena di situ ada mobilitas masyarakat, kemudian pembangunan yang terus masif diadakan. Berikutnya adalah kontribusi ekonomi per pulau terhadap produk domestik bruto Indonesia atau PDB. Kalau kita melihat data terbaru menunjukkan untuk kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia ini sebesar 58%, Sumatera 21%, sedangkan wilayah kepulauan lainnya sama masih di bawah 10%. Untuk itulah terkait dengan kontribusi ekonomi kepulauan masing-masing pulau terhadap pendapatan atau produksi domestik bruto Indonesia ini harus disamaratakan. Jangan terpusat di Pulau Jawa atau bahkan di Sumatera saja. Ini yang akan dikejar di situ. Berikutnya adalah krisis ketersediaan air di Pulau Jawa. Kementerian PUPR merilis data di tahun 2016 bahwa di Pulau Jawa ini dalam kondisi kelangkaan air bersih di situ pemirsa. Kita sebut ada Jawa Tengah masuk dalam indikator warna kuning, artinya sudah ada tekanan untuk ketersediaan air bersih. Kemudian Jawa Timur berwarna zona orange, ini terkait berarti menandakan bahwa sudah mulai ada terjadi kelangkaan air bersih. Sedangkan di Jabodetabek warnanya adalah merah yang berarti mutlak ada kelangkaan atau krisis air bersih di situ. Berikutnya yang keempat adalah konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Menunjukkan dari data dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 kemudian 2010, memang ada penurunan dari 48% menuju 46% untuk konversi lahan yang kemudian diubah menjadi bangunan. Tetapi memang terbesar sampai dengan saat ini masih ada di Pulau Jawa. Sedangkan pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua ini masih di bawah 10%. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat mengapa harus pindah ibu kota negara. Ternyata kita melihat bahwa pertumbuhan urbanisasi di Jawa sangat tinggi. Dan ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta dengan angka 10 juta orang. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota negara harus pindah dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur. Dan adanya pertumbuhan urbanisasi, kemudian banyaknya populasi masyarakat di Jakarta ini ternyata menyebabkan meningkatnya beban di Jakarta pada saat ini. Dan adanya peningkatan beban ini juga berimplikasi terhadap adanya Jakarta bahwa rawan bencana hidrometeorologi. Kenapa ada kaitannya antara dua poin ini? Yang pertama saya katakan bahwa saat ini Jakarta seperti yang kita tahu bahwa ada penurunan muka tanah. Sedikitnya setiap tahun bisa turun sedikitnya 6 cm berdasarkan penelitian yang terbaru. Dan salah satu penyebabnya untuk penurunan muka tanah ini adalah masifnya pelakukan ekstraksi atau penyerapan air tanah yang juga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di Jakarta. Inilah yang saya katakan ada kaitan antara poin ke-2 dan 3 di slide ini. Sehingga ketika turun hujan, maka Jakarta ini akan rawan terjadi banjir. Bahkan Istana di tahun 2013 juga sempat kebanjiran pemirsa. Padahal Istana ini adalah menjadi salah satu lambang atau simbol dari kehadiran negara. Berikutnya kita akan melihat terkait dengan
Mengapa kemudian pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Timur? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah lokasinya strategis. Kalau kita melihat peta Indonesia secara lebih luas, maka kita melihat untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur di sini lokasinya berada sangat center di situ, sangat sentral, sehingga cita-cita dari pemerintah memindahkan ke Kalimantan Timur adalah menciptakan segala sesuatu atau pembangunan yang sifatnya adalah Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Kemudian tersedia lahan yang luas milik pemerintah di situ yang kemudian bisa menekan biaya investasi awal. Kemudian minim potensi bencana seperti gempa bumi, kemudian ada gunung berapi, tsunami, banjir, erosi. Perlu kita garis bawahi di sini adalah minim potensi bencana, bukan berarti tidak ada bencana, tetapi ada potensinya, tapi angkanya sangat kecil, sangat minim. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian untuk sumber daya air cukup. Dan yang tidak kalah penting, selain cukup, ini harus bersih. Tidak seperti hasil riset yang dilakukan Kementerian PUPR di tahun 2016 di Pulau Jawa. Berikutnya pemirsa, Provinsi Kalimantan Timur memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Salah satunya adalah tidak berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain. Di sini kita terlihat cukup jauh jaraknya. Kemudian Kalimantan Timur dekat dengan kota yang sudah berkembang sehingga akses jalan, kemudian pelabuhan yang dibutuhkan untuk dalam proses perputaran roda ekonomi atau berjalannya roda pemerintahan sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah potensi konflik sosial rendah karena karakteristik masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur ini terbuka untuk warga pendatang. Inilah beberapa alasan mengapa Kalimantan Timur yang kemudian dirujuk pemerintah menjadi ibu kota negara yang baru setelah DKI Jakarta. Kita menuju slide berikutnya. Baik, ini adalah dampak pemindahan ibu kota negara. Ada yang berpikir bahwa ada ketakutan ketika ibu kota negara ini dipindah, maka ini justru menurunkan pendapatan atau keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Ternyata riset menunjukkan bahwa ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa bisa berdampak positif? Karena di situ ada sumber daya alam yang sebelumnya tidak tereksplor secara maksimal. Dengan adanya atau dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, maka potensi-potensi yang tersimpan di situ bisa tereksplor secara lebih dan ini bisa berdampak positif pada ekonomi nasional. Ini poinnya. Berikut yang kedua, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Jadi tidak ada lagi masyarakat di Pulau Jawa yang berpenghasilan lebih tinggi ketimbang di wilayah pulau lain. Ini yang dicegah, ini yang juga dijadikan tujuan mengapa pemindahan ibu kota negara menjadi hal yang penting. Berikut yang kedua adalah mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia. Ini juga menjadi hal yang penting pemirsa, selain juga untuk meningkatkan laju transaksi perdagangan di dalam Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri, juga bisa meningkatkan laju perdagangan dari Pulau Jawa ke luar pulau lainnya dan antar pulau di Indonesia selain Pulau Jawa. Karena kita ingat tadi posisinya Kalimantan Timur adalah center, berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, jadi ini adalah suatu wilayah yang strategis. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat terkait dengan desain ibu kota yang sampai dengan saat ini masih akan terus dibahas, dimatangkan oleh pihak pemerintah. Tetapi setidaknya ada 4 hal terkait dengan desain ibu kota negara yang baru. Yang pertama adalah harus menunjukkan representasi identitas bangsa. Yang kedua adalah ibu kota yang green, smart, beautiful, and sustainable. Yang ketiga adalah modern dan berstandar internasional. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Ini adalah desain dari ibu kota negara yang baru. Berikutnya kita akan melihat data terkait dengan dana. Ini kita juga wajib kita soroti bahwa berdasarkan data yang kami himpun pemirsa, ini adalah anggaran pokok terkait dengan pemindahan ibu kota negara beserta rancangan atau rencana anggarannya ada skenario 1 dan skenario 2. Yang pertama fungsi utama, ini adalah terkait dengan pengadaan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membutuhkan biaya 32,7 triliun di skenario 1 dan 20 triliun di skenario 2. Kemudian fungsi pendukung untuk di ibu kota negara dianggarkan di skenario 1 sebesar 265,1 triliun dan skenario 2 182,2 triliun. Fungsi penunjang, kita bisa lihat angkanya di sini, dan pengadaan lahan kita juga bisa lihat bersama 8 triliun di skenario 1 dan 6 triliun di skenario 2. Sehingga kalau di total untuk keempat anggaran utama ini, untuk keempat peruntukan ini,
Di skenario 1 menghabiskan biaya atau dibutuhkan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Itu kalau di skenario 1, kemudian kalau di skenario 2 membutuhkan anggaran 323 triliun rupiah. Besarnya anggaran ini tentu membuat kita bertanya-tanya, dari mana pemerintah punya uang sebanyak ini untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan lihat dari mana sebetulnya atau bagaimana skema pembiayaan dari pemindahan ibu kota negara ini. Yang pertama adalah tidak didominasi oleh APBN, di mana pemerintah untuk kemudian mengutamakan peran swasta, BUMN, dan bekerja sama atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Kemudian pembiayaan yang bersumber dari APBN ini akan dilakukan secara multi-years, jadi tidak langsung di satu waktu, pemirsa. Poin ketiga, ini yang penting kita soroti, bahwa penggunaan APBN ini tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya. Ini yang perlu diwaspadai, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak akan mengganggu program prioritas nasional lainnya, sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas ketika ada pemindahan ibu kota negara, maka akan berdampak ke program nasionalnya. Tidak. Berikutnya adalah pemerintah akan undang kerjasama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset yang dimiliki. Ini adalah beberapa skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara. Kita melihat ke slide berikutnya, bahwa kesiapan infrastruktur dan aparat untuk pemindahan ibu kota ini juga menjadi hal yang wajib kita perhatikan bersama, pemirsa. Yang pertama, harus ada peralatan dan pasukan militer yang memadai. Ini adalah harga mati. Kemudian yang kedua adalah aparat yang memadai. Apa bedanya? Untuk aparat yang memadai ini adalah untuk menjamin keamanan kepala pemerintahan dan pejabat tinggi negara. Berikutnya adalah penduduk ibu kota pemerintahan ini harus diciptakan, harus dibentuk sikap yang siap siaga, yang tangguh untuk dalam segala kondisi. Dan yang terakhir butuh infrastruktur pendukung seperti bandara, pelabuhan, pusat data, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam atau di dalam ibu kota negara yang baru tersebut. Berikutnya pemirsa, kita tentu akan bertanya-tanya kapan atau bagaimana jadwal pemindahan PNS dan TNI Polri dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Data yang kami dapatkan bahwa di tahun 2022 akan ada sebanyak 2.350 PNS yang akan diberangkatkan ke Kalimantan Timur. Ini akan menghabiskan anggaran atau membutuhkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah kurang lebih. Kemudian untuk di tahun 2023 barulah TNI Polri yang akan berangkat ke Kalimantan Timur, sebelum nanti akan disusul oleh instansi-instansi lainnya. Tapi di sini tidak disebutkan berapa jumlah personil TNI Polri yang akan diberangkatkan ke ibu kota negara baru di kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Pemirsa, rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki spirit yang baik, yaitu untuk menciptakan pembangunan yang Indonesia sentris. Kita tentu menunggu bagaimana hasil pembahasan yang dilakukan, karena memang saat ini RUU sudah diserahkan ke DPR, berarti bola panas itu sudah ada di DPR untuk dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Ditargetkan akhir tahun pembahasan tersebut sudah bisa rampung. Demikian untuk paparan Fact Check kali ini. Program Metro Siang akan dilanjutkan rekan Eva Wondo. Silakan Eva. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparan Anda.